Apa mau break dulu? Tuan rumah kagak ada ikhlas. Terus lagi? Lanjut. Ya. Sambil ngopi ya Pak Ustadz ya? Boleh kan? Udah ada. Oh, iya. Tapi apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil usuli biridaillahi ta'ala wa ala niyatil usuli syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil usuli maqasidana ila hadina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kitab Wasadatina wa mawlina aimatina Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Usman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum min ihsan ila yaumiddin wa jami'an min al-anbiya al-mursalin wal wa syuhada wa salihin wal qurra wal tafsir wal muhaddisin wal muqaddam wa susun wa yasbiqu bi tadassum Sejumlah mutasadiqin dan mutasadiqat wal muqifin wa tatabiqu madidin Allah daib lahumul hasanat wa qafirahum sayyid Semenjak masyaihina wa jamaah ibu kutubatul mufatih Antan fanu mutulani Rasulullah sayyidi Abang Rasulullah melihat hadal kita Asyik Muhammad Nawadi Semangat saya Imam Allah Januddin Al-Bina Madasir Al-Qusra Al-Bina Wala baina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina min taqdina wa jin muslimin muslimat wal Imam saling rabbi habibati habari wa min yamin salam Bijal baqabil baqina makan Allah mafillahum wa rahimu wa Allah wajil kuburahum rawdat min jannah la tajil kuburahum fatan qarina qaranul Fatihah A'udzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi unzila bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina nafa'alul hasanat wa istanibul munkarat amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alimul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Misalkan fatwa al-munawwar rusuh wa tubatan nasu salihal jasad Faya ayul hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabun nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba Qalu Faman ya'ba ya Rasulullah Qala Man ata'ani dakhulal jannah Wa man asani faqad aba Sadaqallah Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Pertama-tama yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Lembaga Bapak Dian, yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Yusuf Akyong. Iya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT dan seluruh keluarganya. Amin. Seluruh hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Fatah, mudah-mudahan
Allah bukakan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, agar senantiasa memberikan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada hariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang khususnya hadir pada keseruan taklim malam hari ini. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya dan dapat masuk dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan pembacaan kitab Subul Iman, yang mana pada pelajaran sebelumnya, yaitu cabang yang ke-14 mengenai kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi itu menjadi jaminan nasib kita, Pak. Rasul bersabda, almar'u ma'aman ahab, yang artinya manusia itu akan Allah kumpulkan kelak di akhirat bersama dengan orang yang dia cinta waktu dulu sedang ada di mana? Di alam dunia. Alam dunia. Siapa kecintaannya? Siapa panutannya? Siapa idolanya? Kalau panutannya, kalau idolanya, kalau contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut kelak di akhirat akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tanda orang yang cinta kepada Nabi? Cinta kita kepada Nabi beda dengan cinta yang dinyatakan oleh para remaja dulu. Gitu Pedin ya? Kalau bocah makan I love you, I love you. I love you. I love you. Ya. Padamu. Tapi kalau kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tingkah laku dan perbuatan. Tingkah laku dan perbuatan yang mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan manidda'a hubban nabiyyi min ghairi tibai sunnati fa huwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi? Cinta enggak kepada Nabi? Cinta. Tapi min ghairi tibai sunnah, tidak mengikuti ajaran-ajarannya, sunnah nabinya nggak diikuti, fahuwa kadzab, maka orang tersebut termasuk pembohong. Jadi walaupun kita nggak berucap, walaupun dia mulut nggak terucap aku cinta Nabi, nggak begitu, tapi dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, sepak terjangnya, tingkah lakunya, perkataan perbuatannya dibimbing dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk ini, Pak. Termasuk ini. Duduk ya. Ngumpul ya. Ini yang dicari nggak ada lain, ridho Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran gitu. Kalau ngikutin males mah, bapak-bapak seharian ada yang habis dari mana, ya kan? Udah capek, lelah, ya, ngantuk, lengkap dah pokoknya mah. Pegel ya, apalagi yang asamnya urat.
Yang uratnya asam. Wah, udah sambil duduk udah gini-gini aja. Iya. Gelisah. Nyari tembok. Nyari sendera. Ya. Iya. Nyari tembok mulu. Nah ini Pak, ternyata wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Jadi balasan kelak di akhirat untuk orang-orang yang beriman, kenikmatan yang tak dapat didengar oleh telinga kita saat ini, pandangan telinga, pikiran, perasaan, itu kenikmatan yang sangat besar itu nanti akan diberikan di akhirat. Kenapa? Karena dulu badan kita berjuang mencari ridho Allah. Pandangan kita berjuang mencari ridho Allah. Pendengaran kita berjuang mencari ridho Allah. Nah, segala jenis bentuk organ tubuh panca indera yang sekarang kita arahkan untuk mencari keridhaan Allah, nanti di akhirat dibalas dengan segala kenikmatan. Itu. Ya Allah, amin. Matanya, silakan. Matanya dikasih kenikmatan. Pendengarannya dikasih kenikmatan. Tangannya, kakinya, semuanya dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang tiada terhingga. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya, wasubatul khamisata asyara. Dan adapun cabang iman yang ke-15. Kemarin 14 cinta Nabi, sekarang yang ke-15. Apa cabang iman yang ke-15? Adalah ta'zimu qadri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan kadar derajat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tak minta diagungkan, tapi Nabi kita Muhammad SAW itu memang manusia agung. Nabi itu sudah agung walaupun tanpa kita agungkan. Pengagungan kita kepada beliau, termasuk salah satu pengagungan kita berarti beliau adalah dengan bacaan sholawat. Nah, sholawat yang kita bacakan itu kebanyakan hasil sholawatnya akan kembali kepada kita. Man sholla alaiya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan membalas dengan satu solawat tersebut dengan 10 solawat. Tuh, kita membacanya sekali kepada Rasul, Allah mah ngebalas kepada kita berapa? 10. Itu kalau sekali. Ya. Gimana kalau banyak? Lebih banyak lagi. Langsung kita dapat itu salawatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu Pak.
Syekh Al-Busiri yang ngarang kitab Burdah, Pak. Itu maaf, mata beliau, Pak, sampai nggak ngeliat. Saking cintanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, nangis, Pak. Nangis. Ayahnya Nabi Yusuf kan tadinya waktu Nabi Yusuf ada di sisi beliau matanya sehat, nggak kenapa. Tapi ketika beliau dibuang oleh siapanya, oleh kakaknya, dijailin, dibuang ke sumur, akhirnya ditemukan oleh para musafir, akhirnya dijual ke kota Mesir. Nah, kata kakak-kakaknya, Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya bajunya dikasih darah apa tahu, bajunya nggak robek. Bajunya nggak robek. Wah, Nabi Yakub tahu ini anaknya akal-akalan, emang nggak resep sama siapa, sama Nabi Yusuf. Nah, itulah sifat ta'arud basariyah yang dialami oleh Rasul. Jadi Rasul juga bisa bersedih, Rasul juga bisa berbahagia. Nah, beliau ya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam itu rahmat, matanya sakit karena ditinggal buah hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti mah setelah 40 tahun lebih berlalu, ketika baju Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh kakaknya, diberikan ke bapaknya, itu bajunya Nabi Yusuf alaihissalam dikasih ke bapaknya, begini, sembuh. Lagi dari Yusuf, sebelum bajunya sampai di rumahnya, yang bawa baju masih baru sampai Indoporland tuh. Nabi Yakub udah mencium. Nih, lagi dari Yusuf, aku mencium baunya Nabi Yusuf. Kata anak-anak, nggak mungkin. Bener, datang bajunya sembuh Nabi Yakub. Udah diajak Nabi Yakub, orang tuanya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, diajak masuk di istana bersama siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah itu, saya Busiri juga begitu, sampai matanya seperti itu, karena sangat cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mensodakohkan seluruh hartanya, tidak tersisa, Pak. Hanya tersisa selimut bawaan nikah dari putrinya Siti Aisyah. Nggak bisa kemana-mana, disodokohin semuanya untuk siar agama. Maka hari berganti hari, tak terbendung hangen rindu cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah. Akhirnya dia buntel badannya, Pak, dibuntel dengan selimut itu, berlari menjumpai, menghampiri Rasulullah SAW. Datang malaikat Jibril salam bahwa Allah menitipkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Itu emang beliau mah sahabat yang paling utama. Bagaimana para sahabat yang lain? Seluruh para sahabat ketika pulang bermusafir, pulang bepergian, pulang berniaga, pulang itu nggak ke rumahnya, Pak. Pulang mereka nggak ke rumahnya, Pak. Tapi ketika sampai di kota Madinah,
Ya. Yang pertama mereka jumpai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Makanya Pak, kan al ulama warasatul anbiya ya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Rasulullah itu Pak, kemana pergi selalu dikerumunin sama para sahabatnya. Nah, sekarang lihat keturunan beliau, para habaib. Masya Allah. Di mana ada salah satu habaib, ya pasti umat berkumpul, Pak. Banyak yang simpati, banyak yang peduli, banyak yang cinta, ya, kepada para pembawa agama, khususnya para habaib. Nah, karena ulama itu pewaris Nabi, maaf, walaupun bukan habaib, orang lokal, ya, itu kan impor, ya. Contoh Ustaz Wahab, kakak saya itu, guru kita, ya kan? Lihat orang ke beliau ya, ngumpul aja tuh begitu. Itu begitu. Semuanya. Kakak saya juga di Bandung tuh. Orang tuh ngumpul. Kakak saya kemarin dikawali Pak, Ciamis. Tuh yang mertuanya Ipan. Hari Sabtu ngecor Pak. Itu yang datang 1.000 orang lebih. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu ikut ngecor. Coba di sini ibu-ibu. Kena aduk aja. Gitu. Lecet. Iya, di kampung mah manggul batu di kepala tuh. Kayu, Pak, kayu. Di bawahnya bukan di ini dikatak di ini bukan. Di dia di suhun. Nah, di suhun. Jadi gitu dah. Di bawah di atas kepala. Tuh. Begitu. Banyak yang itu. Oh ya, tadi saya udah cerita, alhamdulillah bapak-bapak terima kasih untuk pembebasan lahan. Insya Allah uangnya udah ada. Semua harta yang bapak-bapak sisihkan untuk pembebasan lahan pesantren itu saya jaga, saya simpen, saya kumpulkan, dan alhamdulillah minggu besok itu saya udah transaksi untuk melunasinya. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala kebaikannya, dan saya mohon doa karena perjalanan masih panjang, Mas Bro. Ya, baru ngebebasin lahan, belum bebasin jalan, belum ngurung, belum ngebangun, banyak. Biarin, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Kita mah hanya punya keinginan saja. Biar kita serahkan kepada Allah. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mengurus. Niat kita baik, mudah-mudahan berikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang telah ikut membantu baik dengan harta, doa, semoga tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan balasan yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Jadi cabang iman yang ke-15 ini adalah mengagungkan Nabi, ya. Jadi jangan hanya dianggap oh ya Nabi Rasul kita, udah jangan. Tapi kita tinggikan, kita muliakan, kita hormati, kita istimewakan. Tapi dasar manusianya, khususnya zaman akhir ini, jauh dari ajaran agama. Mereka banyak yang lancang, banyak yang songong,
banyak yang kurang ajar kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita orang yang beriman, mudah-mudahan dijauhkan dari suul adab, dijauhkan dari buruknya akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dapat memujinya, tidak dapat menyanjungnya, tidak dapat banyak bersalawat kepadanya, jangan mengatakan kata-kata yang gak pantas, yang gak layak kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 157, tadi saya baca ayatnya. Falladina amanu bihi wa zaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Resep ingin sukses, resep ingin selamat, resep ingin bahagia 4. 1. Amanu bihi, beriman kepada Nabi. Kita udah iman kan? Alhamdulillah. Wa azzaruhu, dan mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Ada orang ngomong, Nabi mah nggak senang diagung-agungkan. Bukan begitu. Yang nggak boleh itu menyanjung Nabi di atas kapasitas beliau sebagai manusia. Itu yang nggak boleh. Seperti menyanjungnya Nasrani kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Sampai beliau dianggap jadi apa? Tuhan. Saya kasih contoh. Umpama, maaf, ini kucing. Ini kucing. Pas baru lahir apa itu? Kucing. Pas sudah mulai gede, Kucing. kucing. Sudah tua, Kucing. pas sudah mati, Kucing. kucing. Lah beliau Nabi Isa. Pas lahir bayi apa? Oh, Orang. orang. Pas masa anak-anak, Orang. orang. Pas remaja, Orang. orang. Kok menjelang setelah meninggal sekarang dianggap jadi apa? Lah, siapa yang bikinnya? Ya kan? Ini pohon apa, Pak? Mangga. Mangga. Nah, dari mulai pentil peloknya, pelok Mangga. mangga. Iya, bijinya tuh mangga. Tumbuh pohon Mangga. mangga. Pas berkembang ada kumalnya, Mangga. mangga. Berbuah. Udah buahnya, Mangga. mangga. Udah mati juga, Mangga. mangga. Emang jadi jambu. Agak. Nah, gitu Pak. Nah, disinilah mahanya hidayah. Ya, kata dia mah kita katanya kagak ngerti ge lu katanya. Yang mahal hidayah. Bahwa yang disembah selain Allah semuanya batil. Ya. Argumen apapun nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Ada beberapa tahun yang lalu tuh ada tokoh agama Islam. Dia mengatakan begini. Masing-masing penganut agama akan masuk ke surganya masing-masing. Ada kan begitu tuh? Nah, emang surga punya siapa? Allah. Ya Allah. Yang akan masuk surga itu hanya hambanya Allah. Kalau bukan hamba Allah, ya nggak masuk surga. Kalaupun ada surga, bukan surga kebenaran. Tapi surga-surga, kenapa? Karena Tuhannya juga Tuhan. Tuhan. Begitu. Cuma memang dalam agama la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Kalian semua manusia masuk Islam silahkan. Enggak juga enggak apa. Begitu. Cuman kalau masuk Islam manusia semua akan selamat, yang enggak dapat nikmat iman Islam akan celaka. Begitu. Nauzubillah. Ya. Jadi orang yang beriman tuh yang akan beruntung.
Yang kedua, wa azzaruhu, dan yang mengagungkan Nabi. Itu. Jadi mengagungkan. Yang ketiga, wa nasaruhu, dan menolong Nabi. Kalau zaman beliau ada, para sahabat turun tangan menolong Nabi. Kalau sekarang bagaimana cara menolong Nabi? Nabi kan meninggalkan ajarannya, Nabi meninggalkan keluarganya. Itu kita bela. Ya, ini mah ada zuriyah Nabi, nggak salah diponis salah. Itu ada tuh, tahu di negeri mana? Iya, iya, dicari aja kesalahannya. Emang nanti di akhirat, di alam mahsyar, di alam barzah, semua nanti di hari pembalasan, emang yang nolongin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berani lancang, kurang ajar kepada cucunya Rasulullah. Bapak punya anak, dijahatin sama Pak Sugron itu. Lah, akibatnya panjang. Iya. Itu padahal anak yang kita ganggu itu bukan pejabat, bukan orang besar, bukan orang penting, orang biasa aja. Tapi coba anaknya kita ganggu, taringnya keluar nggak gitu? Iya. Keluar, Pak. Siapa lo? Ganggu anak gua, ngasih makan kagak, ngurus apa kagak? Berani-beraninya lu, kan begitu. Itu baru orang biasa. Nggak ada kelebihan apa, masyarakat biasa. Tiba-tiba yang diganggu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, tingkah laku, sepak terjang mereka itu bukan urusan kita. Cucu Rasul gitu ya. Bagaimanapun mereka mah, apapun kata kita katakan, termasuk kepada Habib Rizik, kepada Bahar Bajang yang menghujat, masa cucu Rasul begini-begini, nggak ada urusan. Dia mah ada darah mulia dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah dia yang menghujat, hebatnya mana? Maaf, umpama di sini yang benci sama Habib Rizik, umpama di sini ada yang benci sama Habibah. Lah kita ngejek beliau, kehebatan kita mana? Ya? Ini Pak, mulia manusia itu dengan dua. Satu dengan zat, dua dengan sifat. Mulia dengan zat itu Nabi dan keluarganya. Mulia dengan sifat ilmu. Gitu. Yang akan lo tinggikan derajatnya adalah orang yang beriman dan berilmu. Tiba-tiba, maaf, iman kita juga KW. Ya? Lo nggak tahu iman KW? Ya. Ilmunya juga ya. Ya. Cacing cala. Nah. Jadi bukan bandingan kita mereka. Maaf, mulianya Habib Rizik ya. Ia bisa menggerakkan orang sejagat. Terbukti. Terus masuk di penjara. Lapas, semuanya pada ngaji. Iya kan? Lah, selain beliau, sekarang masuk lapas pada homo. Digebukin loh. Itu orang-orang selain beliau itu yang mulia, ya, masuk lapas. Yang tadinya rada lugu masuk lapas lah, makin bejat, gitu. Tapi beliau di lapas banyak muridnya, yang pada bertato, yang tadinya pada pemain, jadi pada pakai peci, gondrong bertato, pada pakai peci, pada ngaji. Iya. Mantap lah kita, bisa kita begitu itu. Ya, yang udah sholat kadang-kadang jadi puri kita buat. Iya, kita mah nggak ada apa-apanya dibandingkan para mereka. Wa alul baitil mustafa tuhrihum amanul ahli fadzakir. Keluarga Nabi itu al mustafa, yang dipilih, aturi yang suci, hum amanul arti. Mereka itu pembuat keamanan di mana? Di muka bumi. Jadi gara-gara ada beliau-beliau tuh, Allah buat aman negeri ini. Harusnya ditenggelamkan, harusnya dibuat hancur, enggak hancur. Itu nggak ngerti, nggak kerasa, karena itu bukan visi, makna. Ya,
Seperti Pak, di lingkungan kita umpama ada bayi, ada orang-orang tua yang bersujud, gitu. Orang kan nggak tahu itu. Ternyata di masing-masing rumah itu di tengah malam orang-orang tertidur lelap, banyak para orang tua yang bermunajat, menangis, meleleh air matanya karena takut kepada Allah, mendoakan dirinya, keluarganya, mendoakan seluruh umat Islam. Nah, Allah Pak mau menimpakan azab, nggak jadi, tertolak. Gitu. Apalagi ada cucunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa, maaf, jangan terpengaruh, jangan latah, jangan ikutan. Ada yang ngejelekin, ikut ngejelekin, jangan dah, nggak ada untungnya. Maaf, jangankan ngejelek-jelekin zuriyah Rasul sama kita nih, orang biasa lah, bukan golongan beliau, ya. Beliau Pak Dian, itu kan bukan, masih turunan. Turunan Adam. Iya. Ya. Coba kita lecehkan, kita kecilkan, lah dosa kita. Ngambek dia Pak, bukannya dosa. Cuma terus terang Pak. Salah. Nah gitu. Jadi diagungkan. Saya aja Pak ngomonginnya nggak bisa, karena saya juga belum masuk di levelnya, belum masuk di makomnya. Kita ibadahnya aja masih berantakan, sholawatnya aja masih jarang-jarang gitu. Karena Pak, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW itu Pak, dia nggak berhenti sholawat. Maaf, tanya aja diri kita sendiri masing-masing Pak. Sehari semalam kita bersolawat berapa kali? 5. Di sholat itu. Salat 5 waktu. Iya. Rasul bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksarum alaiya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama nanti di sisiku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada aku, kata Nabi. Nah, sekarang ada bupati kesini, tiba-tiba Pak Edin disuruh duduk di samping beliau. Bangga banget. Kira-kira, wih, pesen jas itu pasti. Iya pasti. Happy. Walaupun ngutang ya. Disetak tuh foto, ditaruh di ruang tamu. Oh, saya Sama bupati. sama bupati. Apalagi sama presiden. Wow, luar biasa. Ya tuh yang punya toko, yang punya rumah makan, kalau ada pejabat di foto, ada dipajang tuh di tokonya, ya kan? Tuh begitu. Nah, nanti kata Nabi, yang paling utama di situ, yang ada sampingku, yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Nanti pada hari kiamat Pak, ada yang dimuliakan Nabi, ada yang nggak kenal Nabi sama dia. Tergantung kita. Itu. Ya makanya kalau bisa mah, ya perbanyak sholat. Sholawat itu mencakup semuanya Pak. Istighfar ya sholawat, doa ya sholawat, sholat ya sholawat, gitu. Jadi sholat itu mencakup semuanya. Kalaupun kita gak banyak amal-amalan, udah sholawat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Cukup. Yang banyak sholat tapi kurang sholawatnya, yang banyak sedekah tapi kurang sholawatnya, yang banyak zikir tapi kurang sholawatnya, nanti kalah sama orang yang ya sholatnya sedikit, sedekahnya sedikit, tapi sholawatnya banyak. Itu nanti ya. Terutama mengerjakan hal-hal yang paling dikerjakan Rasulullah. Contoh menyantuni yatim. Tuh. Maaf bapak-bapak, saya sampaikan, kalau gajian ulah atau entong, kalau nyisian sejuta mah, kalau nyisiin sejuta mah entong atau itu mah enggak tuh. Kalau nyisiin 100.000 mah enggak tuh 10.000 mah umpama setiap gajian simpen 5.000 umpama ya. Kenapa? Lebih kecintaan kita ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya simpen sebagian harta hasil gaji saya untuk menyantuni yatim, karena saya
patut cinta kepada engkau. Itu 5.000-nya masuk surga kita Pak. Bukan besarnya, bukan. Tapi nih rasa nyambung kedisiplinan kita untuk menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung nanti Nabi itu tahu apa yang kita kerjakan. Ya, karena amalan kita pagi sore disodori. Gitu. Amalan Pak Johan, oh subuhnya berjamaah, ada itu. Oh bagus. Oh salah satu jamaah ada yang kesiangan. Tahu siapa? Bukan jamaah sini. Sono. Ada yang kesiangan mulu. Parah itu. Wattabu nurul ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti petunjuk cahaya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Iman kepada Nabi, mengagungkan Nabi, menolong Nabi, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan 4 poin ini dapat kita genggam semua. Amin ya rabbal alamin. Yaitu dengan cara bi ayyarifa ulu wa qadrihi, kita ketahui ketinggian derajat Nabi. Nabi itu Pak asraful anbiya wal mursalin. Ya kalau nggak tahu mah kan dianggapnya wah Nabi mah manusia biasa. Manusia biasa sembarangan. Manusia biasa mah kita. Rasulullah mah bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa, manusia istimewa. Yang kalau beliau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ada. Iya, tidak diciptakan bumi. Kalau Allah tidak bermaksud menciptakan beliau, bumi nggak ada, langit nggak ada, surga nggak ada, neraka nggak ada, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW, hanya kita ada. Begitu. Jadi jasa, rajanya jasa. Orang tua sebab adanya kita, tapi orang tua ada juga dengan sebab diciptakannya siapa? Nabi kita Muhammad. Tuh, Nabi itu pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. 124.000 Nabi dan Rasul, 113 Rasul, 25 Nabi yang wajib diketahui, 5 Nabi Ulul Azmi. Dari 5 Nabi Ulul Azmi termulia, tertinggi derajat siapa? Nabi kita Muhammad. Rasul mulia bukan dibandingin sama kita. Kita mah bukan apanya, bukan tandingannya gitu. Tapi Nabi dibandingkan dengan para Rasulullah gitu. Wa yuri al-adab inda dzikrihi, dijaga tata krama kesopanan ketika disebut nama Nabi. Jadi kalau disebut Muhammad, Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, umpama di satu tempat disebut berkali-kali, kalau kita sudah baca sholawat di awal mau cukup nggak apa-apa, tapi ketika disebut lagi mau sholawat lagi bagus, karena nanti sholawatnya makin banyak. Wa hadisihi, dan menjaga adab kesopanan ketika dibacakan hadisnya. Kalau Imam Malik Pak, Imam Malik kalau mau baca kitab hadis, dia duduk di kursi yang tinggi, pakai baju kebesaran, berwudu, duduk di kursi yang tinggi, pakai gamis jubah yang bagus, pakai minyak wangi. Sombong bukan, karena mau membaca hadisnya Rasulullah. Ini orang kadang memegang Quran kagak wudu. Ada tuh kelompok orang nggak usah wudu katanya, songong wudu kan. Karena ada ayatnya la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang bersuci. Mereka anggap yang suci yang nyentuh Quran itu malaikat. Memang kita kagak nyentuh. Kan nyentuh Quran kita. Malaikat bukan? Bukan, kita manusia kan? Suci, bersuci. Nah, suatu ketika Imam Malik, saya dapat kisah dari guru juga, dia sedang menjelaskan hadis lah, dia disengat akrob, kalah jengking,
beliau tahan rasa sakitnya sampai tuntas membaca hadis. Gitu. Karena takzim mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa yaqussalat wassalam alaihi, dan perbanyak gitu. Tanda mengagungkan Nabi itu perbanyak bersolawat kepada Nabi di segala kesempatan. Pokoknya lagi iseng-iseng salawat, baik salawat, begitu. Salawat yang bagaimana? Suka-suka kita. Nah, amalan yang paling langsung lolos, gak usah diperiksa lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu salawat. Salat kita dikontrol, sedekah kita dikontrol. Periksa dulu. Ada BPK-nya. Ngaji kita nih, pahalanya dikontrol. Beres gak nih? Gitu. Nyender enggak apa-apa kalau nyender. Ngerokok gimana ngerokok? Oh ya enggak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Lumayan daripada lumanyung. Iya. Nah, tapi sholawat Pak, kita baca sholawat, mau punya wudhu, mau nggak punya wudhu, bahkan mau junub juga, mau ngadep kiblat, nggak ngadep kiblat, mau khusyuk, mau sambil bercanda, sholawat langsung gol diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat nggak berani meriksa. Kenapa? Ini amal buat bos. Yang dituju siapa? Bos Nabi kita Muhammad. Nggak bisa periksa. Tuh anak Jokowi mau masuk istana sama satpamnya tuh, sama pas pampres, diperiksa nggak? Agak, masih jauh. Wah, anak bos, langsung gerbangnya udah dibukain. Coba Pak Aidin mau masuk. Balik kanan. Segel. Ini. Nah, terakhir segel. Wayatani fitibai sunnati, dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti ajaran sunnah-sunnah. Ya. Zikir tuh Pak, habis sholat tuh sunnah Nabi tuh. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3. Itu ngancurin, leburin dosa itu Pak. Itu kan nggak nyadar ya. Alhamdulillah. Habis sholat orang malah mantasawan, malah jalan. Gitu. Tahu-tahu dosa segunung. Ya. Tapi yang rajin habis sholat 5 menit Pak itu Pak. Iya. 5 menit. Alhamdulillah. Itu dosa apa? Gugur. Ya. Nggak kerasa. Qala ta'ala la taru aswatakum fawqa sawti nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum. Jangan kalian meninggikan suara fawqa sawti nabi, di atas suara Nabi. Umpama para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, itu sahabat nggak boleh mengeraskan suara di atas suaranya Kalau mengeraskan, kata belinya lancang, kata belinya songong, kurang sopan. Seperti di sekolah, ini murid, ini guru. Coba guru lagi nerangin, tiba-tiba bocah di belakang ngobrol, sopan nggak ya? Gitu. Bocah sekolah, kalau pengajian apa? Kenal lagi gue. Untung mau ngaji gue. Sudah alhamdulillah dah. Pokoknya kalau ngaji mah yang khusyuk, yang nggak khusyuk, yang khusyuk apa yang meleng, yang ngerokok yang nggak ngerokok. Udah sebuntel, udah masuk surga lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakum kama yanbaghi li jalali Allahumma salli ala Allah rabbi nabi milam tanah rabbi faqin wa faqin qurbati lana fi tawassana bi min tawassal tali min atajqan wa afdalana futuhan arifin wa janna qarabin wa muslimin Rabbana atina min rahmatin wa lana min rasada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.